fase kerusakan pertama, satu, afsada yufsidu. Tufsid itu dari afsada yufsidu, merusak. Merusak itu cuma, kata para ulama, cuma akan terjadi dengan dua fase. Satu, dirinya dulu rusak, yang kedua baru merusak keluar. Nggak mungkin orang bisa merusak kalau nggak dimulai dari fase pertama, yaitu rusak dulu dirinya. Jadi ada generasi rusak di sini. Dari sekian umat Nabi Musa yang disebut dengan Bani Israel, yang Hudna tadi, Yahudi itu diantara mereka ada yang rusak. Udah jelas. Ya, ada yang baik, ada generasi baik, yang generasi 70 tadi yang dibawa tobat itu. Ya, ada yang diantara mereka memang rusak. Cara berpikirnya udah rusak, dibawa nostalgia ke masa lalu, harus begitu. Mau nggak mau mesti begitu, kalau nggak habisin semua. Rusak itu. Nah, sifat itu yang menjadikan mereka, kalau dengan siapapun termasuk Nabi nggak sesuai dengan karakter mereka, selesaikan, termasuk bunuh nabinya. Maka kerusakan pertama yang terjadi dari generasi rusak ini adalah langsung membunuh nabinya. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh generasi ini. Jadi setelah Nabi Musanya meninggal, terus generasi masuk, Daud, Sulaiman selesai, kan terakhir Nabi Isa. Nabi Isa itu kurang lebih jarak ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Sebelum Nabi Isa lahir, Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Ya kan? Maryam anaknya Imran dengan Hannah. Imran punya saudara namanya Zakaria. Hannah punya saudari namanya Elizabeth, Eliesobat. Zakaria menikah dengan Eliesobat. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Sebelum lahirnya Nabi Isa, Maryam lahir, itu Zakaria alaihissalam belum punya anak. Maka berdoa di mihrabnya Maryam, sholat di mihrabnya Maryam, supaya minta diberi keturunan. Secara medis istrinya divonis sudah monopause dan mandul. Maka dengan izin Allah, di mihrab Maryam itu berdoa, dikabulkan oleh Allah. Akan punya anak langsung, namanya dari Allah, Yahya. Itu diabadikan di Quran surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Yahya, John. Ya, Yahya. Bahasa Inggrisnya atau Latinnya John. Ya, John, Yohanes, John. Jelas? Nah, ini Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan ditunggu-tunggu pemuka Nabi mereka itu, pemukanya. Generasinya sama, generasi Musa ke bawah itu. Ya, itu Yahya itu dihadirkan pertama kali oleh Allah seperti Harun kepada Musa, disiapkan dulu supaya menyiapkan jalannya Isa alaihissalam ketika membawa risalah. Ya, karena Nabi Isa itu nanti dari bayi sudah dapat tugas, tumbuh dewasa, mudanya itu meninggalnya muda, jadi nggak nikah Nabi Isa itu, nggak sempat nikah, 30-an tahun lebih sedikit itu sudah meninggal. Ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, diwafatkan, diangkat kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya makamnya sampai sekarang nggak ditemukan. Ya, diangkat. Jadi sudah sampai di situ, disiapkan dulu. Yang menyiapkan siapa? Allah. Siapa yang ditunjuk? Nabi Zakaria lewat anaknya Yahya. Itu meninggalnya dibunuh oleh kalangan yang rusak ini. Bayangin, sampai bunuh Nabi. Bahkan kalau mau tarik sebelumnya, Nabi Soleh ada. Mungkin antum belum pernah dengar kisah ada Nabi digergaji meninggalnya. Belah dua gitu. Mereka yang nuntut, ada mukjizat, dikasih kemudian unta keluar dari batu, udah gitu untanya dihabisin, nabinya dibunuh. Ini golongan rusak tadi. Sampai ke puncaknya Nabi Zakaria dibunuh, Nabi juga Yahya dibunuh, dan Nabi Isa pun dikejar mau dibunuh, mau disalib di akhir itu. Ini kan kelakuannya ini, generasi rusak. Ya. Jadi yang 70 tadi melahirkan yang baik-baiknya sedikit, ke bawahnya itu Hawariyun itu. Ya, Hawariyun yang 12 orang itu, yang murid-muridnya itu kan. Ya, itu pun sedikit, yang selebihnya itu mewarisi genealogi tadi, genetik tadi yang merusak. Maka ketika itu lahir yang rusak sampai Nabi Isa pun dikejar. Nabi Isa kan keturunan ini dari Bani Israel ke atas, jalurnya ke Ishak alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Itulah yang membentuk karakter. Maka dihukum oleh Allah karena karakter ini merusak. Maka golongan orang-orang rusak ini di setiap tempat dimanapun itu gak akan bisa diterima. Maka 3 fase mereka hancur. 3 fase mereka hancur. Pertama, masanya yang gue lihat itu Jalut. Ini sudah viral di kitab-kitab tafsir. Yang kedua, masanya Nebukadnezar yang datang dari Babilonia. Habis semua, dihancurkan, habis dikejar-kejar, kemanapun ada dikejar. Karena selalu merusak, tinggal sini merusak, golongan rusak ini. Yang ketiga, era Romawi. Ya, sesaat kemudian sebelum masuknya khususnya di era-era sepeninggal Nabi Isa alaihissalam sampai nanti ke era sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun
orang-orang generasi ini termasuk Yahudi yang lainnya menetap dimanapun kecuali selalu datang Romawi menghabisi mereka dimanapun. Ya, sampai nanti generasinya Turki Utsmani sampai periode yang berikutnya. Itu setiap tinggal mau wilayah Eropa dimanapun selesai inkuisisi. Kalau nggak digantung, disiksa, habis, dikejar kemanapun. Nggak ada yang bisa menetap karena perilaku ini. Ya. Jadi golongan rusak itu tinggal dimanapun sifatnya merusak. Di kalau dagang pengen yang paling unggul, tapi cara unggulnya itu ini diadu dulu nih, yang eksis diadu supaya hancur. Begitu hancur dia masuk di setiap tempat, setiap era dengan cara berbeda tapi polanya sama, selalu ingin unggul. Dan sifatnya itu semua sistem dalam berkehidupan disebut milah namanya. Itu prinsip mereka, sepanjang ada sistem berkehidupan di era manapun kita harus yang paling atas apapun caranya. Itu yang diungkap di Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Antum bedakan din dengan milah itu beda. Dan lihat ya, jangan salah nih, jangan salah. Kalau Yahudi pakai walan tarda ankal yahud, disebutkan Yahudi. Tapi Nasrani pakai la. Cuman kita bacanya pakai kan alif lamnya syamsiah tuh. Ya, lamnya masuk ke nun, walan nasara. Padahal itu tulisannya la, wala an nasara. Yahudi lebih dahsyat. Ya. Di ekonomi, di pekerjaan harus selalu di atas, kuasai. Bagaimanapun caranya. Habisin dulu, hancurkan dulu, bikin mata uangnya habis, jatuh semua, beli, ini naik ke atas. Yang penting bisa menguasai. Itu caranya. Ya itu kan perilaku ya, perilaku. Nanti caranya menghadapinya bagaimana secara elegan. Ini bukan dorongan untuk membenci begini, bukan. Ini menampilkan karakter. Ini dimanapun akan begini. Cara menghadapinya bagaimana. Jadi indahnya Islam itu bukan datang dengan kutukan, bukan celaan, bukan cacian, bukan kebencian. Nggak ada uraian kebencian di Quran tuh, nggak ada. Quran cuma menampilkan secara faktual begini karakternya. Kalau ente hidup bergaul dengan mereka, yang akan muncul tuh seperti ini. Nanti menghadapinya bagaimana? Itu sisi ekonomi. Ya, secara militer juga begitu nanti, karena mewarisi generasi yang sebelumnya itu karakteristiknya yang sangat kasar, pengen sesuatu segera dilakukan, nabi aja dibunuh, apalagi yang bukan nabi. Nabi aja nggak ada harganya. Kalau rumah sakit dibom, dunia mengutuk, cuman ngutuk aja, ngutuk begini, besoknya ambulan dibom lagi. Ini nggak pengaruh. Lihat wawancara terakhir itu. Ya, bagi kami nggak ada harganya. Kolateral itu dibandingkan dengan nyawa ini kami, katanya warga kami. Jadi generasinya dijaga, yang penting yang lain nggak ada nilainya. Nilainya, antum nggak ada nilainya tuh. Saya nggak ada nilainya. Dia dapat yang ada nilai itu yang ini aja. Nah itu generasi rusak. Generasi rusak. Nah nanti 3 kali tuh di fase terakhir, fase Romawi. Maka di mana-mana itu kemudian habis. Baca Qurannya lagi. Ya, yuk kita bacakan lagi. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Terus fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'si syadid fajasu khilalan diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jadi begitu kerusakan pertama terjadi tadi, yang membunuh nabi, membunuh rasul, berbuat kerusakan, maka diutus oleh Allah itu hamba-hamba yang lebih rusak tapi kuat. Ya, yang dimaksud di situ bukan yang muslim, bukan. Ya, yang memang udah sama-sama keras dengan mereka tapi sudah menghabisi mereka. Puncaknya di Romawi tadi. Jadi dari yang pertama tadi Goliat, Jalut, kemudian ada Nebukadnezar. Ya, setelah itu kemudian di fase akhirnya Romawi. Makanya di negeri-negeri Eropa itu wajar kalau mereka terusir semua. Di Eropa terusir, baca sejarah deh. Di Jerman terusir, Austria terusir, di Eropa semua terusir. Jadi nggak ada yang pengen sebetulnya ada di situ tuh, nggak ada yang pengen. Ya makanya mereka cari tempat aja, yang penting jangan di sini, jangan di sini. Karena tahu kalau ada di situ rusak tuh negerinya. Ekonomi nggak stabil karena udah dikuasai klan ini aja. Walaupun cuma ada 5 ini yang megang, 5 yang megang. Tuh, yang lain habis semua dibawa. Dan dikendalikan semaunya, rusak akhirnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Udah keluarnya dari sini, keluar dari dulu begitu, diusir dan seterusnya. Ya, sampai yang paling menarik apa? Yang menjadikan mereka bisa kembali tenang dan hidup dengan nyaman adalah risalahnya Nabi Muhammad SAW yang mewarisi risalah Nabi Ibrahim AS ke atas dan menyempurnakannya. Karena ketemu, kenapa tadi saya sebutkan nasab di awal, untuk menunjukkan kalau ini dipraktekkan damai semua.
Singkat dia sudah selesai, singkat langsung lompat ke era Nabi Muhammad. Begitu di era Nabi Muhammad ditertibkan semua, diberikan panduan kepada para sahabat, udah. Nih, maaf ya, maaf. Dari klan ini saja yang terusir dari Romawi tadi, kan di Roma tuh diusir tuh. Ya, pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahibnya itu sudah mengatakan, robi-robinya, udah kita tunggu aja nabi terakhir yang paling hebat yang membawa kita ke masa keemasan lagi. Namanya Muhammad, lahirnya di Mekah, cuma nanti akan hijrah ke Yasrib. Yasrib itu kota tenang, kota damai, ada kota subur. Cuman kalau di Mekah dia akan diusir oleh kaumnya, disiksa. Daripada kita ikutan capek, kita nunggu aja di Yasrib. Tuh. Pasti begitu tuh. Kita nunggu aja di Yasrib. Makanya berangkat mereka nanti, ada beberapa suku besar di antara mereka. Ya, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa nanti. Ya, ada nanti yang di Khaybar beberapa dan sebagainya. Kumpul tuh. Ada yang kecil-kecil 12 suku, kumpul semua di Yasrib, dan mereka cerdik dan ya saya nggak bisa ungkapan kata, nanti nggak bagus tuh ya. Itu mengambil daerah suburnya di utara. Ya, nanti yang selatannya itu, ya selatannya, yang ninggalin itu yang keturunan Yaman. Tapi mereka bisa bangun dan akan dibalik oleh Allah. Yang sekarang yang utaranya itu justru ya terlihat biasa-biasa saja, banyak peninggalan hancur di situ. Justru selatannya yang sekarang ada Masjid Nabawi, ada Kuba dan sebagainya, itu yang diabadikan lestari. Jadi kalau antum main ke Madinah sambil belajar sejarah, antum bisa merasakan ini nikmatnya beriman. Kalau imannya benar tuh dijaga oleh Allah, yang tandus pun bisa makmur. Makanya ngajinya begitu, jangan cuma bolak-balik gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa. Insya Allah sah secara umrah, sah baik dan sebagainya. Tapi saat pulang tuh nggak ada refleksi. Qurannya cuma tertulis di mushaf nanti. Nggak ada pengalaman dalam keseharian kita. Singkat, ini selesai, perilaku menyimpang juga. Udah datang nabinya ditolak, bahkan mau dibunuh. Hukum mereka kalau nanti melakukan misalnya pemberontakan dalam konteks negara, itu hukumnya diusir, dihukum Yahudi. Nabi datang bikin piagam Madinah. Yang punya keyakinan itu misalnya Yahudi, Nasrani dan sebagainya, dituliskan dengan hukumnya masing-masing. Orang Islam pakai hukum Islam, orang Yahudi pakai hukum Yahudi. Ketika klan Yahudi di situ memberontak dengan kesepakatan itu, bahkan ingin membunuh Nabi dan ketahuan dari situ, maka diterapkan hukum Yahudi, keluar dari situ, diusir lagi. Jadi yang ngusir itu bukan Islam, bukan Nabi Muhammad, hukum mereka sendiri yang menjadikan mereka keluar. Itu masih kebawa dari perilaku yang lama itu. Terusirlah kemudian Bani Qainuqa, Bani Nadir, Yahudi bersih semua, Madinah dari Yahudi bersih. Diputar balik di sejarah sekarang, orang Islam yang mengeluarkan Yahudi dari Madinah, kebalik.